Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 12 Desember tahun 2024. Bab 3335. Bagaimana kamu bisa masuk? Bab 8986 sampai bab 8990. Bagi Nishida Yuhiro, akan menjadi hal yang paling menjijikkan jika sedikit menyinggung Mitsui Yoshitaka. Dalam hal ini, Mitsui Yoshitaka pasti akan menggunakan pengaruh keluarga Mitsui untuk membuat kelompok Yamaguchi tidak nyaman dalam segala aspek dan menindak pornografi, menangkap dan berjudi, dan pada saat yang sama melakukan gelombang penumpasan terhadap kejahatan kekerasan dan pendeteksian kasus-kasus lama, akan membawa kerugian besar bagi kelompok bertiga, dan mungkin industri tertentu akan terbuang percuma selama setahun. Yamaguchi Gumi merasa muak padanya. Meskipun mereka merasa dirugikan, mereka tidak akan melawannya sampai mati, jadi kemungkinan besar mereka hanya akan menderita karena bodoh. Namun jika memang ingin putus dengan Mitsui Yoshitaka, dia pasti Nishida Yuhiro yang bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Keluarga Mitsui luar biasa, tapi kamu sama sekali tidak menjalankan Jepang. Kamu lebih kaya dan lebih berkuasa dariku, tapi kamu tidak berani melawan atau membunuhku. Semua orang benar-benar menemui jalan buntu, dan kamu, keluarga Mitsui, bahkan tidak berpikir untuk memiliki kehidupan yang damai. Ketika solusi terhadap masalah ini dibingkai dalam lingkup kekerasan, Mitsui Yoshitaka akan pusing. Saat ini, Yuhiro Nishida sama sekali tidak mau menyerahkan $1 miliar AS. Ia tidak bisa menyerahkan miliaran dolar AS tersebut. Namun ia juga harus memastikan bahwa pesaingnya tidak mendapatkan miliaran dolar AS tersebut. Sedikit harapan, dia akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Baru saja, Mitsui Yoshitaka membual tentang Haku dan menakuti Nishida Yuhiro dalam hitungan menit dan kata-kata. Tapi aku tidak menyangka tamparan di wajah akan datang begitu cepat. Biasanya memanggilmu, Tuan, berarti memberimu wajah memaksaku untuk melakukannya. Jika seseorang mengambil nama keluargamu dan memperlakukanmu sebagai cucu sejati, mereka akan berselisih denganmu kapanpun mereka mengatakannya. Saat ini, Mitsui Yoshitaka sedang marah, tapi juga merasa sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Dia tidak bisa menghalangi Nishida Yuhiro, yang berarti dia tidak bisa menghalangi pemimpin geng lainnya. Mitsui Yoshitaka tidak tahu harus menjawab apa, sehingga Nishida Yuhiro di ujung telepon berkata, Tuan Mitsui, bukan tidak mungkin Anda ingin Yamaguchi Gumi mundur dari kompetisi ini. Pihak lain telah menawarkan tawaran tersembunyi sebesar $1 miliar AS. Saya, Nishida Yuhiro, tidak serakah jika Anda memberi saya $500 juta AS. Tentu saja saya akan menjauhkan semua anggota grup Yamaguchi dari masalah ini.
Mitsui Yoshitaka dengan marah mengutuk. Apakah Anda menganggap remeh saya? Anda meminta saya 500 juta. Dan yang lain meminta 500 juta kepada saya. Mengapa saya harus melakukannya? Nishida Yuhiro berkata, kalau begitu, jika Anda bisa memberi saya $1 miliar, saya bisa membuat semua orang di Yamaguchi Gumi mematuhi perintah Anda dan membantu Anda melindungi penyanyi Amerika itu. Saat itu, tidak peduli siapa yang menginginkan nyawanya, rakyatku akan bertarung sampai mati. Mitsui Yoshitaka mengutuk, berhentilah memimpikannya Nishida, tidak ada hal sebaik itu di dunia. Nishida Yuhiro tidak marah, tapi berkata sambil tersenyum, dengar, kamu tidak membiarkan aku menghasilkan uang sebanyak itu, dan kamu tidak mau menggunakan uang itu untuk mensubsidiku. Tidak mungkin keluarga Mitsuimu mengambil alih semua kebaikan hal-hal di dunia. Aku, Yamaguchi, puluhan ribu anggota suku di bawah komandonya makan kunyah kuda sepanjang hari. Tapi mereka tetap harus bertahan hidup. Siapapun yang memotong kekayaannya sama dengan membunuh orang tuanya. Melihat Mitsui Yoshitaka di seberang telepon tidak berbicara lama, Nishida Yuhiro berkata, Tuan Mitsui, jika tidak ada yang lain, silakan tutup telepon dulu. Karena itu, dia menutup telepon tanpa menunggu Mitsui Yoshitaka berbicara. Mitsui Yoshitaka sangat tertekan saat memegang ponselnya. Dia biasanya menyendiri. Sangat sulit bagi para pemimpin gangster ini untuk bertemu dengannya, dan mereka bahkan lebih merendahkan diri ketika melihatnya pihak lain sebenarnya tidak tahu bagaimana melakukannya. Namun, jika dia benar-benar ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan dimanfaatkan. Terlebih lagi, berapa banyak uang yang dapat menyelesaikan masalah tersebut? Yamaguchi Gumi tidak datang. Bagaimana dengan Inagawa? Apakah Anda juga harus membayar? Dalam keputusasaan, dia menyerahkan telepon kepada saudaranya dengan sedikit rasa malu, menoleh ke arah Ye Chen, dan berkata dengan serius, saya memikirkannya dengan hati-hati, dan menurut saya metode Tuan Ye lebih baik. Para gangster ini bagi mereka yang tidak dapat dipercaya. Meskipun mereka berjanji untuk tidak ikut campur, mereka mungkin masih berbalik dan menggunakan senjata jahat. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan miliaran dolar, dan tidak ada yang bisa. Ye Chen tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya, jadi dia mendesak, cepat dan gerakkan semua kekuatan efektif. Jika ada sesuatu yang tidak penting, mari kita lewati rintangan saat ini dulu. Ya, Mitsui Yoshitaka mengangguk getir, dan segera menoleh ke adiknya dan berkata, cepat, sesuai permintaan Tuan Ye, biarkan orang-orang kita memblokir semua pintu masuk dan keluar di belakang panggung, dan pada saat yang sama, segera panggil semua orang yang bisa dipanggil. Kemarilah dan perkuat pertahanan perimeter. Baiklah, kakak, sang adik segera menerima perintah tersebut dan berkata kepada pengawal di sekitarnya, kalian semua ikut aku. Para pengawal segera berbalik dan pergi menuju ke perimeter untuk mengatur pertahanan.
Mitsui Yoshitaka memandang Ye Chen dan dengan sengaja Audio berkata milik dengan Software nada yang Channel. sangat tenang, "Tuan Ye, bunga tersembunyi itu baru saja jatuh beberapa menit yang lalu. Belum terlambat bagi kita untuk mengerahkan pasukan kita sekarang. Selama kita tidak membiarkannya jika orang mencurigakan masuk, bahayanya akan tetap ada. Akan sangat berkurang." Saat dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. "Tuan Ye, sebenarnya Anda seharusnya tidak menolak lamaran saya sekarang. Jika saya memberitahu helikopter untuk datang secepat mungkin, mereka akan bisa tiba di Kubah dalam waktu 15 menit. Saat itu, tidak hanya Nona Sweet, tapi kami semua bisa mengungsi dengan selamat sesegera mungkin, terlepas dari kelompok Yamaguchi atau masyarakat Inagawa. Bagaimana mereka bisa mengerahkan pasukan mereka begitu cepat?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Kamu dapat meminta helikopter untuk datang dan menjemputmu. Adapun Tawana, dia juga dapat memutuskan apakah akan berangkat dengan helikoptermu." Tawana berkata cepat, "Saya mendengarkan Tuan Ye." Mitsui Yoshitaka merasa kesal untuk beberapa saat. Dia ingin mengatakan sesuatu yang negatif kepada Ye Chen dan menyelamatkan mukanya. Tapi dia tidak menyangka Tawana juga tidak akan membeli kesalahannya. Jadi, dia segera bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Anda baru saja mengatakan bahwa orang-orang Anda bertanggung jawab atas pertahanan lingkaran kedua. Saya ingin tahu di mana orang-orang Anda berada dan kapan mereka akan tiba." Ye Chen berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang kapan orang-orang saya akan tiba untuk saat ini. Sebelum orang-orang saya tiba, kami akan memiliki Audio 2 milik lapisan Software pertahanan. Serahkan perimeter kepada Anda, dan serahkan tempat ini kepada saya. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik dalam pertahanan perimeter. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan sisanya." Mitsui Yoshitaka diam-diam mengutuk, "Apa yang kamu bicarakan? Aku membuat pertahanan luar kedap air. Apa gunanya memiliki 100 lapisan pertahanan di dalam? Kamu mengatakan semua hal sialan itu." Namun, Fei Kexin juga ada di sana saat ini, dan dia terlalu malu untuk langsung mengkritik Ye Chen di depan Fei Kexin. Jadi dia tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, anak buahku semuanya adalah pengawal terbaik di Jepang. Ayolah, selama pasukannya tidak besar, mereka pasti akan mampu menahannya." Fei Kexin, yang menonton pertunjukan Mitsui Yoshitaka dan terdiam, berkata dengan dingin, "Tuan Mitsui, saya tidak banyak berhubungan dengan Anda. Tetapi saya merasa semua yang Anda katakan akan mengarah ke arah yang berlawanan. Jadi saya menyarankan Anda untuk tetap tenang. Saat melakukan sesuatu, jangan memasang bendera." Mitsui Shinmei di samping mau tidak mau mengingatkannya dengan suara rendah, "Oh Dosang, lebih baik ucapkan sesedikit mungkin." Mitsui Yoshitaka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kasar, "Nona Fei, Tuan Ye, jangan khawatir. Tokyo adalah wilayah keluarga Mitsui. Tidak ada yang bisa menjadi liar di sini." Begitu dia selesai berbicara,
Seseorang berteriak dari pintu masuk belakang panggung, "Bunuh semua orang yang Anda lihat. Jangan biarkan siapapun pergi." Mitsui Yoshitaka berbalik dengan ngeri dan melihat lebih dari 10 pria berseragam, mengenakan topeng setan dan memegang pedang samurai, bergegas masuk dengan pedang panjang terangkat tinggi. Topeng para pejuang itu sangat menakutkan. Masing-masing adalah roh jahat dengan mata marah dan taring berdarah. Semua garis menguraikan kata mengancam. Mitsui Yoshitaka terkejut dan berseru, "Kamu, bagaimana kamu bisa masuk?" Audio milik Tawana Soccer juga Channel. ketakutan dengan sekelompok orang ini dan berteriak sambil berseru, Tuan Ye, apakah mereka di sini untuk membunuh saya?" Mitsui Yoshitaka di samping sudah pucat saat ini. Melihat katana samurai itu berlumuran darah, dia berkata pada dirinya sendiri dengan panik, "Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana pengawalku? Semuanya terbunuh begitu cepat." Mitsui Shinmei pulih dari keterkejutannya dan berseru, "Oduo-san, Tuan Ye, ayo kita kabur dari belakang." Saat dia sedang berbicara, lebih dari 10 prajurit berpakaian serupa menyerbu masuk dari lorong belakang, dan pemimpin di antara mereka berteriak, "Bunuh mereka semua!" Semua prajurit berteriak pada saat bersamaan, "Hei, segera!" Total lebih dari 30 prajurit dari kedua sisi bergegas ke arahnya dengan pedang terangkat tinggi dan niat membunuh bersambung.